I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini video kali ini saya akan membacakan kitab untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qiraatul Kutub Fikih. Kitab itu bernama Kitab Al-Hawi Al-Kabir, halaman 23, mengenai tentang waktu sholat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Syafiul Anam dengan NIM 21411042201 dari kelas 6 PAI. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahumullah wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darini amin. Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu teks Arabnya, kemudian artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'u fa idza khaba syafaqul ahmaru fa huwa awalu waqtil isya'i al-akhirati wal adani. Jadi Imam Syafi'i berkata, ketika syafaq merah telah hilang, itu adalah awal waktu salat Isya akhir dan azan. Selanjutnya, qala al-Mawardi yu'rahu an tusalla hadhihi salatu bismil atamati wa yustahabu an tusamma isya al-akhirati li riwayati Syafi'i an Sufyana an Abil Yami Labidin an Abi Salamata an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaghlibannakum al-a'rabu ala min salatikum iyal isya'u ila annahum yu'atimu nabi ibidi. Al-Mawardi berkata, makruh menamai sholat ini dengan nama atamah dan disunahkan menamakannya Isya akhir berdasarkan riwayat Syafi'i dari Sufyan, dari Abu Labid, dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan biarkan orang-orang Arab mengalahkan kalian dalam nama sholat kalian. Itu adalah Isya, kecuali mereka mengakhirkannya dengan unta, membalakkan unta hingga larut malam. Oke, selanjutnya wal ngatamu ibta'u wa ta'khiru wa timamu ibili wa ta'khiru ala fiha wa habdihi wa halbiha. Qala syair falamma ra'ayna annahu alimul qira bi khillu dakarna lailatal hadbi kardama. Al-atam berarti menunda dan mengakhirkan, dan al-tim al-ibil adalah menunda memberi makan dan memerah susunya. Seorang penyair berkata, ketika kami melihat bahwa dia adalah ahli desa dengan kuda, kami mengingat malam di bukit Kardama. Wala ya'samu musamiha bil atamati wala yastahiqu wal aida bihi di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha an nahya tahrimin fa inna ma qala la yaghlibannakumul a'rabu 'alaiha wa idza kana kadzalika fa awalu waqtin isya'il akhirati wa idza qabas syafaqu ijma'an ila annahuma fa syafaqani. Al-awalu wa huwal umratu wasani wa huwal bayadu wa ikhtalafu hal yadkhulu waqtuha baghaibu batis syafaqil ahmari aw bighabu batil syafaqi aiba ay abyadi fadhahaba syafi'iyyu ila anna waqtaha yadkhulu idahu bas syafaqu ahmaru wa huwa fi sahabati qauluhu umara wa ibni Umar wa ibni Abbas wa Abi Hurairah wa Ubadah ibni Samiti wa minat tabi'ina qaulu Atha wa Mujahidin wa Sa'id ibni Jubair wa Zuhri wa Makhulin wa minal fuqaha qaulu Malik
wa ibni Abi Laila wa Syuri wa Abi Sufu wa Muhammadin wa Ahmada wa Ishaqa wa dhahaba Abu Hanifata ila anna dukhula waqtiha yakunu yuhaibu bati syafaqil abyadi wa bihi qala Auza'iyu wal Muzaniyu istidlala bi qaulihi ta'ala wa aqimis sholata lidulu kisamsi ila fasaqil laili, yakni maknanya itlamahu wa dzalika la yakunu ila bi ghaibu bati ba'yati walima rawa Busyair bin Abi Mas'udin an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli Aisyah al-akhirati hina yaswadu fuq wa wali anna salatal isya'i tatalaqahu bi gharibin wa salatal subhi wa salatal subhi bi tali'in fala mawajabati subhu bi tali'in tani tawdu an tajibas isya'u bil gharibis tani wasdallal Muzaniyu anna subha awal salatin nahri wal isya'i akhiru salatil laili falama wajabati subuhu bil bayadi al mutaqaddimi ala syamsi tawdu an tajibal isya'u bil bayadil mutaakhiri an samsi wa daliluna hadits Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa shalla biya Jibrilul isya'a hina hubas syafahu wa hamlul itlaqihi ala ahmari aula min wajhaini, dan tidak berdosa menanamkannya dengan atamah dan tidak layak mendapatkan ancaman karenanya, karena Nabi SAW tidak melarangnya dengan larangan haram, tetapi beliau hanya berkata, jangan biarkan orang-orang Arab mengalahkan kalian dalam jangan biarkan orang-orang Arab mengalahkan kalian dalam menamainya. Karena itu awal waktu Isya, akhir adalah ketika syafaq hilang berdasarkan ijma, kecuali bahwa ada dua syafaq. Yang pertama adalah merah dan yang kedua adalah putih. Mereka berpendapat apakah waktu masuk dengan hilangnya syafaq merah atau syafaq putih. Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu masuk ketika syafaq merah hilang, dan ini adalah pendapat dari sahabat Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ubaidah bin Samit, serta beberapa tabi'in seperti Atha, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Azhuri dan Ma'qul. Dari kalangan fuqaha ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu masuknya adalah ketika syafaq putih hilang. Ini juga merupakan pendapat Al-Auza'i dan Al-Muzani berdasarkan firman Allah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Al-Isra ayat 78, yang berarti sampai gelapnya malam, yang tidak terjadi kecuali dengan hilangnya syafaq putih. Basir bin Abu Mas'ud meriwayatkan dari ahyainya bahwa dia melihat Rasulullah salat Isya akhir ketika ufuk menghitam, karena salat Isya terkait dengan hilangnya syafaq, sedangkan salat subuh terkait dengan munculnya fajar. Maka ketika subuh diwajibkan dengan munculnya fajar kedua, maka demikianlah pula salat Isya diwajibkan dengan hilangnya syafaq dua. Al-Muzani berargumen bahwa salat subuh adalah salat pertama pada siang hari dan Isya adalah salat terakhir pada malam hari. Ketika subuh mewajibkan dengan munculnya cahaya putih sebelum matahari, maka Isya diwajibkan dengan hilangnya cahaya putih setelah matahari. Dalil kami adalah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril salat Isya denganku ketika syafaq menghilang, dan ini sebagai syafaq merah lebih utama dari dua sisi. Kemudian kaidah nahwiyah mubtada dan khabar, yaitu contoh dari yaitu fidah wabas syafaqu al-ahmaru fahuwa awal waqtil isya'il al-akhirati. Kalimat mubtada dalam kalimat ini, dalam kalimat syafaqul ahmaru, berarti syafaqul ahmaru itu adalah kalimat mubtada.
Dan kalimat khobarnya itu awalul waqtil isya'i al-akhirati wal waktu isya akhir. Kalimat ini memberikan informasi tentang kapan waktu bisa dimulai. Kemudian kaidah nahwiyah fi'il dan fa'il. Yang pertama yaitu yaghlibannakum a'rabu ala ismin salatikum yaghlibannakum. Kata kerja yang berarti mengalahkan kalian dan adalah fa'il subjek al-a'rabu yang berarti orang-orang Arab. Kalimat ini merupakan peringatan agar tidak membedakan orang-orang Arab mengubah nama sholat. Kemudian penjelasan ibarah, yaitu ibarah dalam teks Arab di atas, yaitu yang pertama tentang penjelasan waktu sholat isya. Waktu dimulainya sholat isya menurut Imam Syafi'i adalah ketika cahaya merah atau syafaq merah hilang. Ini berdasarkan pandangan beberapa sahabat seperti Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Sebaliknya Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu isya dimulai ketika syafaq putih hilang. Ini berdasarkan interpretasi dari ayat surat Al-Isra ayat 78 yang tadi saya bunyikan di atas, menyebutkan bahwa goza al-lail, gelapnya malam. Kemudian yang kedua, penggunaan istilah atamah. Nabi Muhammad menyarankan agar tidak menggunakan istilah atama untuk sholat isya karena orang-orang Arab cenderung menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan aktivitas malam yang dilakukan dengan unta. Meskipun demikian, penggunaan istilah ini tidak diharamkan, hanya saja lebih baik menggunakan istilah isya akhir seperti dianjurkan Nabi SAW. Kemudian kontekstual dari penggalan teks di atas dalam kehidupan saat ini, dalam kehidupan modern ini, yaitu memahami dan mengikuti waktu sholat dengan benar. Sangat penting untuk menjaga ketepatan dalam beribadah. Penjelasan mengenai waktu sholat isya menunjukkan adanya perhatian yang mendalam dari para ulama untuk terhadap adanya perhatian yang mendalam dari para ulama terhadap syariat dan penentuan waktu yang tepat untuk beribadah. Jadi pentingnya dari kita untuk memperhatikan dengan sangat detail tentang waktu masuknya ibadah sholat, terutama ibadah sholat isya dan ibadah sholat subuh. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.